dibaca 2 kali, karena yang pertama itu adalah berfungsi untuk mendapatkan gambaran secara umum. Kemudian membaca yang kedua di sini adalah berfungsi untuk memperhatikan secara detail apa yang diharapkan oleh pertanyaan tersebut. Sehingga Anda harus memperhatikan apa bentuk khusus dari esai tersebut. Dengan kata lain, teman-teman harus memperhatikan bagaimana penguji atau penulis esai tersebut untuk meminta jawabannya. Jadi misalkan beberapa bentuk pertanyaan itu dimulai dengan jelaskan, bandingkan, berikan analisis, simpulkan, dan lain sebagainya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini tidak ada pertanyaan yang tingkat rendah, tapi pertanyaan-pertanyaannya adalah membutuhkan pemikiran yang tingkat tinggi. Untuk itu belajarlah, berlatihlah supaya teman-teman nanti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan kognitif tingkat tinggi, ya. Tidak hanya menyebutkan, tetapi di sini menjelaskan pun harus disertai dengan rujukan. Apalagi membandingkan, analisis, ini harus ada rujukannya. Kemudian yang ketiga, buat outline. Tadi sudah saya katakan Anda akan membuat semacam kerangka, boleh outline atau kerangka jawaban. Outline di sini membantu teman-teman untuk menyusun jawaban dan memparafrasekan dari referensi-referensi baik itu yang ada di modul, artikel, buku, jurnal, dan lain sebagainya yang nanti akan terkait dengan pertanyaan yang lazimnya adalah dengan memperhatikan kunci-kunci pertanyaan. Nah, teman-teman yang harus diingat bahwa outline itu harus mencakup seluruh aspek yang ditanyakan dalam pertanyaan. Dan yang keempat, tulis jawaban pada BJU atau buku jawab ujian. Tulis jawaban Anda dengan bentuk argumen deduktif. Apa itu maksudnya argumen deduktif? Di sini kan ada yang bentuknya induktif, ada yang deduktif. Dari umum ke khusus. Ya. Untuk tulisan, untuk itu tuliskan terlebih dahulu secara lugas jawaban Anda terhadap inti pertanyaan. Nah, kemudian jawaban langsung pada kesimpulan atau pendapat Anda terhadap pertanyaan esai tersebut. Setelah itu Anda tulis beberapa premis atau pernyataan yang didukung oleh fakta-fakta atau contoh-contoh untuk mendukung jawaban yang Anda tuliskan. Kemudian yang langkah berikutnya, yang terakhir adalah review. Ini sebetulnya pada saat orientasi mahasiswa baru ataupun pada waktu pelaksanaan PKBJJ, teman-teman juga sudah dilatih untuk mereview bacaan. Masih ingat ya? Jadi di sini membaca kembali soal jawaban, setelah itu dipastikan jawaban Anda terhadap pertanyaan yang tadi diajukan. Kemudian Anda juga dapat menggunakan atau mungkin memperbaiki struktur tulisan jika kira-kira tulisannya itu masih ada yang kurang pas. Nah, jadi Anda melaksanakan 5 hal tadi. Apa saja tadi? Masih ingat ya? Jadi pertama, ikuti instruksinya. Yang kedua adalah pastikan memahami pertanyaan dan perintahnya. Yang ketiga, membuat outline jawaban. Kemudian yang keempat, menulis jawaban pada BJU. Dan yang kelima, yang terakhir adalah mereview jawaban. Kira-kira sebelum saya lanjutkan, bisa dipahami ya teman-teman ya? Apakah saya terlalu cepat? Cukup ya? Baik, saya lanjutkan lagi, yaitu ragam soal uraian pada THE. Ada beberapa ragam
pada soal THE nanti, itu teman-teman harus mempersiapkan. Nah, mungkin teman-teman disuruh menggambarkan, teman-teman mungkin disuruh menganalisis, teman-teman disuruh menjelaskan, memberikan evaluasi, memberikan argumen, membandingkan, atau mungkin menginterpretasikan beberapa konsep yang saling berhubungan ataupun yang tidak saling berhubungan. Nah, sebagai contoh di sini, sebagai contoh adalah misalnya gambarkan. Nah, jika Anda diminta untuk menggambarkan suatu hal, maka Anda deskripsikan sehingga dapat memberikan gambaran bagi pembacanya. Jadi kalau menggambarkan itu berarti sama dengan mendeskripsikan. Bentuk deskripsi ini lazimnya adalah kronologis, yaitu menjelaskan sesuatu dalam urutan dan sertakan juga contoh yang memudahkan pembacanya agar dapat memahami gambaran atau deskripsi yang Anda tuliskan. Satu contoh ini misalnya. Tolong diperhatikan ya. Jadi misalnya di sini dari pengalaman Anda sendiri, deskripsikan suatu situasi yang di dalamnya Anda terlibat di mana konflik itu bersifat disfungsional. Nah, Anda diminta untuk mendeskripsikan. Anda diminta untuk menggambarkan sebuah situasi yang di dalamnya Anda terlibat dan bersifat disfungsional. Nah, kira-kira bagaimana mengerjakannya? Anda akan membuat outline. Anda akan membuat rancangan jawaban. Yang pertama misalnya adalah merupakan simpulan atau summary ya. Nyatakan kejadian konflik yang bersifat disfungsional yang pernah Anda alami. Setelah itu, Anda akan menjelaskan dengan premis-premis. Premis itu apa? Premis adalah pernyataan yang mensupport sebuah simpulan. Nah, di sini untuk premis yang pertama misalnya, Anda akan menuliskan contoh kejadian ketika Anda mengalami konflik disfungsional. Kemudian premis yang kedua, pernyataan yang kedua, yaitu yang mensupport simpulan tadi, jelaskan apa akibat konflik yang bersifat disfungsional tersebut berdasarkan sumber referensi yang jelas. Boleh dari modul, boleh dari artikel, boleh dari jurnal, boleh pula dari pendapat ahli. Namun kalau Anda menuliskan sumber harus jelas dan lengkap. Tidak hanya menuliskan namanya saja, tentunya Anda tuliskan juga tahunnya, halamannya, begitu ya, supaya lengkap. Jadi tidak hanya menuliskan nama saja, nama itu kan banyak, begitu ya. Jadi di sini adalah ditulis secara lengkap. Kemudian setelah itu, parafrasekan simpulan yang akan Anda nyatakan dengan kalimat yang berbeda. Jadi antara premis tadi nanti akan membuat simpulan, tentunya untuk kalimat yang di awal dengan kalimat simpulan itu tidak sama persis, tetapi diolah dengan menggunakan kalimat lain tetapi yang senada dengan premis atau simpulan yang Anda tuliskan sebelumnya. Nah, kemudian untuk memperkuat pendapat Anda, cantumkan sumber referensi yang digunakan. Ini akan lebih akurat ketimbang Anda tidak mencantumkan referensinya. Jadi kalau tidak ada referensinya berarti pendapatnya sendiri. Tetapi kalau ada referensinya berarti itu sangat mendukung jawaban Anda dan itu memperkuat jawaban Anda. Sehingga pengoreksinya atau penilainya akan dapat menilai bahwa jawaban Anda itu tidak ngawur, tetapi ada pendukung atau ada penguatnya atau ada rujukannya. Begitu teman-teman ya. Kemudian kita lanjut yang kedua. Menganalisis. Misalnya ada soal
atau ada pertanyaan, yaitu menganalisis. Jika diminta menganalisis suatu permasalahan, maka teman-teman diminta untuk memecahkan konsep. Jadi ada sebuah konsep untuk dipecahkan menjadi beberapa komponen atau bagian. Dan setelah itu Anda diminta untuk mendiskusikan apakah keterkaitan antara beberapa bagian-bagian tersebut. Nah, di sini tidak akan saya bacakan, ini saya berikan contoh, yaitu ada sebuah artikel yang kemudian Anda diminta untuk membaca. Nah, setelah Anda membaca, nanti Anda diminta untuk memberikan analisis dari bacaan yang dibaca. Ini nanti materinya bisa di-share ya, jadi nanti teman-teman bisa mengambil materi setelah sosialisasi ini selesai. Nah, ini adalah sebuah contoh saja. Nanti teman-teman bisa mencari contoh-contoh lain atau artikel lain atau bacaan lain, kemudian teman-teman berlatih untuk menganalisis. Karena pelaksanaan THE ini kan masih lama, jadi nanti teman-teman masih bisa berlatih. Nah, outline jawabannya di sini akan saya berikan gambaran outline-nya saja, jadi tidak perlu dibaca tadi ya, nanti dibaca sendiri. Jadi di sini pertama itu Anda akan membuat summary atau simpulan, yaitu dari justifikasi Anda tentang pengaruh penerapan teori kebutuhan Maslow dan Herzberg di negara Afrika yang populasinya banyak menganggur. Ya, jadi Anda nanti diberikan soal, tapi Anda diminta untuk menganalisis. Seperti itu contohnya. Kemudian juga ada premis-premis yang mendukung suatu simpulan. Itu yang pertama adalah menjelaskan elemen-elemen dari teori Maslow dan Herzberg. Kemudian dilihat pada referensi atau di modul maupun artikel yang kira-kira ada kecocokan dengan soal tersebut. Ya, kemudian premis yang kedua yaitu menjelaskan keterkaitan elemen. Kemudian setelah itu Anda membuat parafrase, tentunya dengan kalimat yang tidak sama. Kemudian yang terakhir Anda mencantumkan referensi, seperti pada langkah memberikan gambaran yang pertama tadi. Jadi hampir sama. Yang pertama tadi memberikan gambaran, yang kedua menganalisis. Kemudian saya lanjutkan yaitu dengan yang ketiga, yaitu kita akan menganalisis pada soal uji coba ilmu pengetahuan alam. Nah, ini ada beberapa, Anda bisa memperhatikan. Next, Mbak. Ada beberapa percobaan yang dilakukan, yaitu disediakan 4 buah toples. Masing-masing diberi nama A, B, C, dan D. Kemudian toples ini diisi dengan air dan ikan. Jenis, ukuran, dan jumlahnya sama, serta diberi pakan yang cukup. Nah, ini pertanyaannya ya, jadi tidak perlu saya bacakan uraiannya, tapi pertanyaannya di sini sudah kelihatan jelas ya. Jadi pertama, pada percobaan tersebut, apakah ada hubungan antara tumbuhan air dengan kelangsungan hidup ikan? Nah, ini Anda harus menganalisis. Di pertanyaan ini pun Anda harus menganalisis. Kemudian yang kedua adalah ikan pada toples manakah yang dapat bertahan hidup paling lama? Jelaskan. Nah, berarti di sini Anda diminta untuk memberikan jelasan. Baik, Pak Moderator, saya sudah diberikan peringatan, waktunya tinggal 5 menit. Oke. Saya lanjutkan lagi, yaitu pada saat menganalisis 4 toples tadi, ya, nanti Anda akan menjawabnya tentunya juga dengan mencantumkan beberapa rujukan atau pendapat para pakar. Nah, ini juga berikutnya ada menganalisis soal pada grammar bahasa Inggris. Perhatikan kalimat berikut. Nah, di situ ada bahasa Inggris, kalimat, kemudian ada pertanyaannya. Ini pun Anda nanti juga diminta. Ini hanya contoh-contoh saja. Ya, kemudian yang
Ketiga, menginterpretasikan konsep yang berhubungan atau tidak berhubungan. Pertanyaannya adalah, jika dinyatakan bagaimana dua hal berkaitan atau berbeda, jangan hanya menjawab dengan ya atau tidak. Nah, tentunya kalau hanya menjawab ya, iyanya itu seperti apa, tidaknya itu mengapa tidak. Ini harus diberikan alasan supaya jelas. Ini pun sering kami temui di dalam menjawab soal-soal diskusi pada tutorial online, itu pun hanya menjawab, ya saya setuju. Nah, setuju itu pada siapa? Tentang yang mana? Tentang apa? Kan harus ada ulasannya. Tentunya akan sedikit nilainya dengan yang menjawab hanya satu kata saja, ya, dengan jawaban yang ya saya setuju karena bla 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 bla. Karena menurut ini adalah bla bla bla. Itu lebih banyak nilainya. Jadi jangan hanya ya setuju. Baik, ya. Itu mohon nanti teman-teman mempertimbangkan jawaban yang hanya iya atau tidak, tetapi disertai dengan argumen yang kuat supaya nilainya juga lebih tinggi. Berikutnya, lanjut. Kemudian mengimplementasikan konsep. Ini masih lanjutannya tadi ya, masih langsung. Kemudian ini untuk jawabannya saja, outline jawabannya aja. Simpulan atau summary-nya adalah nyatakan secara langsung apakah terdapat hubungan atau tidak terdapat hubungan. Kemudian ada premis-premis, ada pernyataannya, ada parafrasenya, kemudian ada juga sumbernya. Next. Perhatikan teman-teman, mengapa blog dan Wikipedia dilarang sebagai sumber referensi? Tolong ini nanti teman-teman hindari. Jangan menggunakan referensi yang diambil dari blog atau Wikipedia. Mengapa? Karena blog dan Wikipedia ini adalah bukan sumber referensi yang primer, melainkan hanya sebagai sumber referensi tersier. Kemudian yang kedua adalah menghindari informasi palsu, karena biasanya dalam blog atau Wikipedia ini juga tidak dapat dipertanggungjawabkan informasinya. Kemudian kualitas editornya juga masih dipertanyakan. Dokumen yang memiliki nilai akademis ini juga harus memiliki sumber yang terpercaya. Berikut, gunakan tanda petik ganda teman-teman untuk mengidentifikasi istilah-istilah khusus, terminologi, atau frase yang Anda pinjam dari naskah asli. Jadi masukkan nanti jika Anda mengutip itu adalah dimasukkan pada tanda petik ganda. Kemudian tuliskan sumber dan halamannya pada kertas catatan sehingga Anda nanti mempermudah untuk menuliskan sumber pustaka atau referensi bila Anda bermaksud akan mengambil parafrase tersebut. Nah, ada contoh di sini, tidak perlu saya bacakan. Jadi di sini misalnya Anda akan memparafrasekan referensi, naskah aslinya itu adalah ditulis, kemudian diletakkan dalam tanda kutip, tanda petik, kemudian nama pengarangnya ditulis, tahunnya, halamannya. Jadi jangan hanya menyebutkan nama saja. Jadi perlu ditulis di sini ada naskah aslinya, kemudian ada parafrase yang baik. Saya kira itu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti ada pertanyaan. Jika ada pertanyaan bisa ditulis lewat chat ya Pak ya, ditulis lewat chat, nanti bisa kami jawab. Demikian, terima kasih. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan waktu kepada pembawa acara Bapak Moh Haryono MPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penjelasannya sangat gamblang dari Bu Eni Dwi Lestari. Teman-teman mengingat waktu, saya yakin ketika mendengar pesan beliau walaupun sudah gamblang masih ada 1-2 kekurangan. Maka dari itu silakan nanti bisa diulang lagi, dilihat lagi di YouTube
UT Semarang. Maka dari itu silakan subscribe ya dan klik loncengnya. Oke, mengingat waktu, silakan teman-teman nanti yang masih ada pertanyaan bisa diketik atau di input di QA ya. Sudah ada 70 saya lihat itu. Ya nanti paling hampir ada yang sama mungkin. Nanti kita akan pilih yang mana yang sama. Nanti bisa kita juga diskusikan kita share di medsos-medsos di UT Semarang. Untuk materi selanjutnya yaitu materi tentang teknis atau bagaimana aplikasi DAE itu. Kelihatannya ini sederhana atau gimana, tapi penting teman-teman ya. Ternyata masih banyak kejadian ketika mengerjakan TMK kemarin, itu masih ada teman-teman mahasiswa ketika mengunggah itu yang diunggah malah soalnya saja. Atau mungkin yang diunggah itu mata kuliah yang lain. Bisa jadi malah yang diunggah itu file yang korup atau yang rusak. Nah itu nanti akan dijelaskan secara gamblang bagaimana caranya untuk seperti tadi kalau misalkan Bu Eni itu dalam mengerjakan itu perlu direview, dilihat lagi, ketika mengunggah juga bisa dilihat lagi apakah sudah betul atau belum enggaknya dan kayak apa aplikasi DAE. Nanti ini akan dikupas tuntas oleh ICT dari UT Semarang yaitu Bapak Andi Wardana Eskom. Kepada beliau Bapak Andi Wardana Eskom, waktu dan tempat kami persilakan. Mas Andi, sini.